Shalom. Nama saya William Linandri Wijaya. Saya bergereja di Bethel ini sekitar tahun 2014. Nama saya Putri. Saya berjemaat di sini dari 2012. Sebenarnya kita pacaran itu udah dari 2014. Kemudian memantapkan diri, memutuskan untuk menikah itu di sekitar tahun 2018 lah ya, 2019 lah. 2018. Di situ kita baru mulai berkomitmen, kebetulan juga ngambil BPN-nya kalau nggak salah di tahun 2019 itu deh. Nah, dari situ baru kita serius nih, persiapin tabungan, juga persiapan untuk ya nyiapin pernikahan lah. Kurang lebih kayak gitu. Kesulitan yang kita hadapi itu kebetulan suami saya yang dulu itu boros. Walaupun sekarang sebenarnya masih boros sih, tapi dulu itu wow, super kaget sih. Rasa khawatir itu muncul setelah disadarkan lah ya, maksudnya disadarkan juga sama Tuhan melalui calon istri waktu itu. Jadi kejadiannya memang apa yang kita persiapkan buat nabung udah ditabungin, dananya coba dikumpulin, tetapi ya tadi karena saya juga termasuk orang yang cukup boros gitu ya, kepake lagi sehingga ya perjalanan nabungnya itu nggak selesai gitu. Khawatir ya apakah akan dicukupkan semuanya, terutama masalahnya dari finansial ya. Pas aku tahu ternyata tabungan Koko jauh dari kata cukup ya menurut aku waktu untuk kita modal bayar lunasin gedung segala macam gitu. Itu aku khawatir banget sih. Terus aku sempat ragu ya. Aku tuh rasanya pengen mundur gitu. Pengen mundur dalam artian kayaknya kecepatan deh untuk buat nikah gitu, kayaknya belum siap deh. Kok gini ya gitu loh. Aku bingung ya, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mesti gimana gitu. Kita sama-sama tahu nih income kita cuma sekian gitu. Aduh, kok kita berani nekat ya tuh. Aku cuma bisa berserah sama Tuhan. Aku cuma berdoa, Tuhan, terserah Tuhan mau pakai cara yang gimana untuk kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapin ini. Kita mau menikah itu bukan tujuan untuk main-main. Kita tuh mau serius, motivasi kita untuk menikah itu benar. Kita punya pergumulan lah pada saat itu. Ya waktu itu Putri juga sempat ngomong ke saya bahwa dia jadi ada keraguan untuk lanjutin ini. Tapi ya saya juga promise untuk coba berubah gitu kan, untuk coba berubah. Kemudian yuk sama-sama kita ambil komitmen ulang lagi buat lakukan, karena kita yakin gitu pada saat itu menikah itu kita punya motivasi yang benar gitu. Ya kalau saya sendiri justru ya memang calon istri yang jadi menguatkan, pengingat, dan juga benar-benar saat itu terasa menjadi penolong ya, karena kalau nggak ada dia mungkin ya sampai detik ini bisa jadi ya saya nggak punya apa-apa gitu. Diingatkan melalui calon istri saya juga waktu itu, ya mau sampai kapan kalau kita nggak stop gitu. Tadi kan ada kata kuncinya itu sebenarnya komitmen dan motivasi yang benar gitu. Saat punya motivasi yang benar sih, kita udah ngerasain bahwa kalau kita hitung secara matematika gitu mungkin nggak akan cukup tuh biaya buat nikah itu. Jujur aja bukan hal yang murah gitu, bukan nilai yang murah. Dan kalau dihitung pakai cara matematikanya manusia tuh nggak akan bisa tercukupi. Tapi diingatkan lagi kalau kita punya motivasi yang benar ya Tuhan buka jalan sih. Dan kita udah ngerasain itu juga. Saat itu aku biasanya terbiasa untuk sharing ke teman-teman dekat dulu ya. Terus waktu itu juga akhirnya aku memberanikan diri untuk sharing ke Koko PKS. Nggak lama, dari sekitar selang sebulan lah aku terus berdoa gitu kan. Akhirnya menurut aku itu Tuhan menjawab dengan cara itu ya. Di kantor itu aku
dipromosiin untuk naik ke bagian finance gitu. Aku tadinya accounting, disuruh naik jadi bagian finance gitu. Terus nggak lama setelah aku naik ke bagian finance itu, akhirnya beberapa bulan kemudian aku disuruh naik lagi jabatannya gitu. Terus wah, aku pikir wow, luar biasa banget ya jawaban Tuhan gitu. Itu aku modal nekat karena waktu itu ya bos aku nggak ngasih aku lama-lama untuk berpikir naik jadi finance. Pokoknya hari ini ditanya, kamu siap gak gitu untuk saya rekrut kamu di bagian finance gitu. Saya cuma jawab, yakin Pak, saya nggak pernah loh di bagian finance gitu. Saya kan basicnya accounting. Bapak yakin mau pilih saya? Terus akhirnya bos saya bilang, kalau saya udah pilih kamu, berarti saya nggak ragu gitu. Kita coba ya, saya yakin kamu pasti bisa. Waktu itu di pikiran saya tuh berantem ya, maksudnya, gimana ya gitu. Satu sisi memang sebenarnya butuh gitu loh untuk income lebih, tapi di sisi lain tuh ada rasa khawatir juga ya, yakin gitu, bisa nggak ya lewatinnya gitu. Ini tuh pekerjaan bukan main-main gitu. Ya udah, akhirnya berdoa lagi, gimana ya Tuhan, ambil nggak ya gitu. Dikasih waktu cuma sampai besok nih. Akhirnya mau nggak mau aku nekatin. Karena apa? Karena ya itu sih tadi awal mulanya aku bener-bener kita butuh gitu loh, harus cari tambahan lain biar semua tuh tercukupi gitu loh. Kita nggak mau minta sama orang tua, kita nggak mau berhutang, ya udah. Akhirnya Tuhan kasihlah jalan seperti itu. Wow, luar biasa banget sih. Kita awalnya sebenarnya rencananya itu nikah di 2020. Kita mau ambil itu di bulan-bulan November ya. Tapi waktu itu pandemi kan sesuatunya serba belum pasti kan, belum boleh ada resepsi lah, macem-macem. Nah, uniknya adalah mungkin cara Tuhan menjawab doa umatnya tuh beda-beda. Menurut Koko itu adalah dengan adanya pandemi itu dan diharuskan mundur gitu kan, jadi ke 2021 bulan Maret, berarti kan dari November itu mundur sekitar 3-4 bulan lah kurang lebih ya. Tapi itu adalah cara Tuhan buat ngasih tahu bahwa kamu harus nabung lagi. Saat itu belum cukup. Mungkin kalau waktu itu kejadian kita tetap menikah di bulan November, ya kita akan punya hutang ke sana, hutang ke sini gitu loh buat nutupin biaya. Tapi puji Tuhan pada saat itu digeser, diundur pun berkat Tuhan ada aja ya. Kayak ruangan gedung yang kita pakai harusnya yang kapasitas 500 awalnya gitu kan, kita bayar dengan biaya yang sama, akhirnya hamin sebulan atau hamin 1-2 bulan lah, di awal tahun itu dikasih tahu sama yang punya restoran, kita boleh pakai ruangan yang gede, yang 1000, kapasitas untuk 1000, dan dekornya itu lebih bagus daripada yang sebelumnya, dan dengan biaya yang sama gitu, dengan biaya yang sama, pelayanan yang sama, semuanya saya dapat fasilitas itu. Makanya itu ya saya menyadarkan juga gitu lah bahwa ya Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri, tapi di saat kita percaya gitu ya berkat itu beneran ada gitu. Dan memang tantangan yang kadang kita bilang ini mah jadi challenge gitu, kok ada aja masalah, tapi ya itu salah satu cara Tuhan menjawab doanya kita gitu. Dengan adanya COVID, mungkin kalau nggak ada COVID ya tadi dipaksain nikahnya tetap November, terus malah jadi punya utang sana sini. Dan ya puji Tuhan setelah selesai nikah ya tidak meninggalkan tanggung jawab apapun gitu loh. Maksudnya tidak meninggalkan hutang sana sini, kita bisa bayar lunas venue-nya gitu. Kita tuh bertumbuh dalam rohani, menurut saya tuh nggak bisa 1 atau 2 orang aja, karena kita mesti bangun komunitas. Karena mau gimana pun komunitas yang sehat itu juga pasti akan melahirkan iman yang benar dan iman yang kuat gitu loh di masing-masing. Karena percaya deh kalau misalkan kita cuman sendiri merasa kita bisa, sanggup gitu, ya udah saya sama Tuhan itu cukup gitu. Tetapi ya ingat bahwa Tuhan itu juga gak cuma hubungan kita sama Tuhan gitu. Di dunia ini juga kita ada hubungan sama
horizontal kita, sama komunitas. Berarti ya kita saling membangun. Menurut saya sih itu, dan terutama pada saat kita sudah berkeluarga dan kita punya calon pasangan hidup, ya membangun dengan istri itu hal yang sangat penting gitu loh, dimana masing-masing saling menguatkan tadi, dengan satu dengan yang lain saling doa juga, punya motivasi dan visi misi yang sama gitu, memiliki iman yang sama gitu dalam Tuhan. Dan itulah yang sampai saat ini menurut saya juga itu nggak akan selesai belajarnya sampai nanti kita udah mencapai garis finish gitu kan, itulah baru perjalanan kita selesai. Jadi ya pertumbuhan ini ya never ending gitu loh, nggak akan selesai. Tinggal kita gimana mau bertumbuh di ladang yang subur bersama komunitas yang benar, atau ya kita mau milih bertumbuh sendiri di ladang yang gersang. Sebenarnya gitu aja sih. Aku sharing sama Koko PKS di Komsel juga sama teman-teman terdekat gitu. Mereka benar-benar support juga sih itu. Mereka tuh bisa dibilang orang yang paling tahu detail apa yang kita alamin gitu, step yang udah kita laluin kayak apa. Terus mereka apapun yang kita lakukan tuh mereka selalu dukung. Komunitas itu penting banget sih, karena kalau misalkan kita itu cuman bergumul sendiri gitu, kita meratap sendiri, tapi nggak ada tempat kita untuk sharing gitu. Memang berdoa itu, sharing ke Tuhan itu adalah satu hal yang benar, tapi kita sebagai manusia juga butuh feedback direct ya, maksudnya feedback langsung. Means kalau misalnya kita ngomong berdoa sama Tuhan kan, kalau tahu-tahu dijawab pakai suara, kita juga kaget pasti gitu. Tapi ya Tuhan akan menjawab tadi dengan caranya sendiri, dengan kejadian dalam hidup kita. Mungkin dia akan kirim PKS-nya tadi, kayak misalnya ceritanya Putri gitu kan, melalui PKS ya dia memberkati. Tapi terkadang kita butuh teman-teman kita juga. Jadi makanya komunitas itu adalah penting. Kita nggak bisa cuman satu setelah kita berdoa ya udahlah gitu, pokoknya saya jalan sendiri sama Tuhan. Tapi ya sharing ke komunitas itu penting. Kita akan bisa dapat masukan, kita dapat point of view baru, kita akan dapat juga solusi mungkin dari teman-teman. Tapi kuncinya tadi komunitas yang benar, komunitas yang memberkati. Karena kalau misalnya kita punya komunitas tapi nggak sevisi tadi, nggak semisi dengan kita juga, ya in the end kita akan sesat juga sih. Buat jemaat atau teman-teman yang mengalami hal yang mirip, mungkin nggak sepenuhnya sama, balik lagi sih kuncinya sebenarnya adalah gimana kita punya motivasi yang benar. Bahwa kalau memang kita memiliki motivasi untuk menikah atau apapun itu gitu, nggak cuma untuk menikah, di saat hati kita itu punya motivasi yang benar bahwa ya inilah sesuai dengan yang kita mau, yang kita yakini gitu, dan memang sesuai cara-caranya dengan jalan Tuhan, ya setia aja sih teman-teman untuk tetap berdoa. Karena balik lagi, saya juga udah ngerasain Tuhan itu menjawab permasalahan setiap orang itu dengan cara yang berbeda. Bisa ya melalui dengan tadi saya cerita misalkan dengan dikasih nih COVID nih, kamu nggak boleh nikah November. Ternyata setelah dipikir-pikir ya tadi alasan Tuhan itu jelas setelah kita melihat hasilnya. Pada saat pernikahan saya diundur, ternyata itu malah ada berkat lebih di sana. Ya itulah cara uniknya Tuhan. Seperti salah satu firman-Nya kan pernah bilang juga bahwa Ia kan membuat segalanya indah pada waktunya gitu. Dan itu benar-benar saya udah buktikan sendiri. Dan tadi kalau misalnya teman-teman setia pada jalan yang benar juga, dengan cara yang benar gitu, Tuhan akan tunjukin jalan sih. Bahkan sesuatu yang di luar nalar manusia kita bilang ini hal buruk, itu pun bisa menjadi outputnya baik gitu kalau Tuhan udah turut campur sih. Jadi ya tetap setia aja sih teman-teman. Kemudian percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang lebih baik dan jauh berpuluh-puluh di depan kita gitu rencananya Dia. Kalau misalkan kita udah bertekad untuk serius, bagaimana buruknya pasangan kita itu, kita harus bisa menerima satu sama lain. Kita harus belajar merendahkan
ego kita gitu, mengesampingkan ego kita gitu. Kita harus berusaha memahami pasangan kita itu seperti apa. Dan jangan lupa teman-teman, setiap hubungan itu harus dibawa dalam doa. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini benar gak ya, pasangan yang tepat gak ya untuk kita. Tuhan tunjukin deh jalannya, kalau misalkan benar ini pasangan yang Tuhan kasih, pasangan yang tepat untuk mendampingi hidup kita, karena nikah itu cuma sekali gitu di dalam hidup kita.